Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Junianti dengan NIM 1872150022 dari Prodi Pendidikan Ekonomi kelas A pagi semester 3. Di sini saya akan mengerjakan UAS dari mata kuliah Ekonomi Pendidikan. 1. Jelaskan tujuan dan fungsi manajemen keuangan dalam pembiayaan lembaga pendidikan. Adapun tujuan dari manajemen keuangan dan pembiayaan adalah untuk memperoleh dan mencari peluang sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan sekolah agar bisa menggunakan data secara efektif dan tidak melanggar aturan, dan membuat laporan keuangan yang transparan dan akuntabel. Fungsi manajemen keuangan yang satu ini mempermudah perusahaan dalam mengambil keputusan bisnis ke depannya, karena dari sini perusahaan dapat melakukan analisis terhadap bisnis yang sedang dijalankan. Manfaat pembiayaan pendidikan yaitu yang pertama memenuhi kebutuhan sekolah, yang kedua memenuhi standar pendidikan, dan yang terakhir meningkatkan mutu, proses, dan hasil belajar siswa. 2. Menurut saudara, apakah sumbangan terbesar lembaga pendidikan untuk pembangunan ekonomi? Begitu pula sebaliknya. Melalui lembaga pendidikan akan memunculkan generasi yang multitalent, cerdas, kreatif, berilmu. Intinya dia lulus pendidikan itu udah punya bekal yang cukup. Dengan generasi yang berkualitas itu tadi mampu meningkatkan perkembangan ekonomi di negara kita. Coba bayangin, kalau negeri ini gak punya generasi yang berkualitas, pasti pengelolaan ekonomi negara, sistem pemerintahannya akan hancur secara perlahan. Sumbangsi terbesar dari pembangunan ekonomi itu mungkin lebih ke hasil gimana seseorang itu bisa meningkatkan perekonomiannya. Entah itu dari segi ekonomi, mulai dari kecil seperti perekonomian keluarganya. Dengan perekonomian yang maju, suatu negara bisa memiliki lembaga pendidikan yang berkualitas juga seperti negara maju di luar sana. 3. Menurut saudara, apa saja indikator yang dapat digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan dan apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pendidikan tersebut? Jelaskan. Ada 5 indikator pengelolaan pelaksanaan pembelajaran. Pembelajaran, proses komunikatif, respon siswa, aktivitas pembelajaran, dan hasil belajar merupakan 5 indikasi pembelajaran efektif. Kelima faktor yang berkontribusi terhadap pembelajaran yang baik, saling berhubungan, dan saling menguntungkan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dari dalam diri siswa dan dari luar diri siswa adalah lingkungannya, baik lingkungan internal maupun eksternal siswa itu sendiri, dalam artian lingkungan keluarga, pertemanan, dan lingkungan sekolah. Faktor yang mempengaruhi keberhasilan siswa dalam hal akademis dan yang lainnya adalah lingkungannya. Lingkungan yang baik dan kondusif dapat membuat anak dapat lebih fokus mencapai target serta dapat mengasah kemampuan mereka menjadi lebih baik lagi dengan dorongan orang-orang sekitarnya. Orang tua menjadi tokoh sentral yang menjunjung keberhasilan sang anak sebagai pelajar dan manusia. Apabila cara didik orang tua baik, sudah pasti akan membuat hasil yang baik pula bagi diri dan kepribadian si anak dan pola pikirnya sesuai ajaran orang tua. Selain orang tua, guru dan teman merupakan tokoh penting lainnya pula dalam membantu seseorang anak atau pelajar mengembangkan potensinya. Keberhasilan seorang pelajar atau anak tidak harus selalu tentang akademis, namun juga prestasi di bidang lainnya seperti seni, olahraga, hingga kepribadian pelajar atau siswa tersebut sebagai anak dan seorang manusia. Hal ini itu tak lepas dari peranan orang-orang yang ada di lingkungan dalam dan luar siswa tersebut. 4. Apa sajakah manfaat yang diterima setelah menjalani proses pendidikan? Jelaskan. Ada beberapa manfaat yang diperoleh sebagai berikut. Manfaat pendidikan yang pertama adalah untuk mengurangi angka kemiskinan. Manfaat pendidikan yang kedua yaitu penghasilan yang didapati bisa lebih tinggi. Salah satu manfaat pendidikan adalah kemungkinan mendapatkan hasil
yang lebih tinggi. Manfaat pendidikan yang ketiga yaitu mendukung kesejahteraan setiap orang. Manfaat pendidikan yang keempat yaitu dapat meningkatkan kesehatan. Manfaat pendidikan yang kelima yaitu dapat membantu pertumbuhan ekonomi. Manfaat pendidikan dapat membentuk rasa benar dan salah dalam diri seseorang dan biasanya menanamkan rasa seseorang kepada masyarakat. 5. Menurut saudara, pendidikan yang efisien itu seperti apa? Jelaskan. Menurut saya, pendidikan yang efisien adalah suatu proses pendidikan yang memungkinkan peserta didik untuk dapat belajar dengan mudah, menyenangkan, dan dapat tercapai tujuan sesuatu dengan yang diharapkan.